Shalom, perkenalkan nama saya Keisha Agnesia dengan NIM 224611200. Dan saya Gilbert Nathaniel dengan NIM 2246111. Nah, di sini kami akan menjalankan program dari modul sistem operasi menggunakan aplikasi VirtualBox. Nah, di sini saya akan menjalankan satu program atau sebuah percobaan yang telah tertera di dalam modul sistem operasi ini. Nah, untuk percobaan pertama yaitu operator aritmatika. Di sini saya akan mengetikkan satu persatu kodenya. Nah, selanjutnya sebelum itu untuk kode yang ini gunanya ialah menunjukkan bahwa script akan dijalankan dengan interpreter bash. Dan selanjutnya saya akan masuk ke kode itu LED. Nah, di memakai LED ini kita akan menggunakan untuk sebelumnya LED itu melakukan penjumlahan antara A dan B, yang dimana A itu 15, B itu 7. Oke, ini langsung saja LED jumlah Nah, dikarenakan di sini ada kata jumlah, jadi setelah kita memanggil A yaitu 15, kita akan menggunakan simbol plus yang menandakan bahwa di sini adalah tambah, atau dia akan menjumlahkan kode A ini dengan kode B. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke LED pengurangan. Sini kurang sama dengan sama seperti caranya yang plus tadi, cuman perbedaannya karena di sini adalah simbol atau kata kurang, jadi kita akan memakai simbol pengurangan. Nah, selanjutnya kita ke perkalian. Sini kita katakan kali sama dengan A. Nah, untuk simbol kali kita memakaikan simbol ini, atau yang sering dikatakan bintang, simbol bintang ya, yang seperti ini, dan kita ketikkan nilainya, setelah itu enter. Nah, setelah itu kita akan menampilkan hasil dengan cara kita step dulu dengan mengetikkan hasil. Setelah itu enter. Nah, di sini kita masuk ke proses menjumlahkan hasil, yang dimana nantinya semua ini akan berjalan di dalam satu baris sini. So, kita ketikkan hasil
Nah, di sini kita akan menampilkan hasil dari penjumlahan A ditambah B. Nah, untuk kode echo ini akan menampilkan hasil apapun yang kita sebutkan di dalam sini. Contohnya seperti ini, hasil penjumlahan. Nantinya program akan menggunakan input hasil penjumlahan dari A ditambah B. Di sini kita enter. Nah, bisa dilihat di sini ada hasil penjumlahan dengan nominal 22, yang dimana 15 ditambah 7 atau A ditambah B ialah hasil mengeluarkan hasil 22. Selanjutnya kita beralih ke kode berikutnya. Karena sini tadi penjumlahan, setelah itu kita akan memakai pengurangan, yang dimana di sini kita ganti pengurangan. Nah, nanti outputnya akan seperti ini, hasil pengurangan, sama seperti sistem penjumlahan ini. Pengurangan juga itu dia menjumlahkan A, untuk hasil pengurangan ini A akan dikurangkan dengan B, yang dimana 15 kurang 7 mengeluarkan output atau hasilnya 8. Berikutnya kita berlanjut ke perkalian. Nah, karena di sini hasilnya di perkalian, jadi kita ketikkan hasil perkalian. Kali. Nah, di sini output akan menggunakan hasil perkalian dengan jumlah 105. Oke, berikutnya kita akan menggunakan perintah eksternal atau AWK, yang dimana kodenya sebagai berikut: bagi sama dengan X spasi ini kita enter. Setelah itu kita akan menampilkan hasil dari satu baris ini dengan mengetikkan step menampilkan hasil. Sini kita enter. Nah, untuk menampilkan hasil kita harus memasukkan echo, yang dimana kode ini gunanya untuk menampilkan hasil di baris sebelumnya atau di perintah yang telah kita berikan sebelumnya. Di sini tekan hasil pembagian, bagi. Sini kita enter. Output akan mengeluarkan hasil pembagian dengan hasil 2, yang berarti A dibagi dengan B
memberikan hasil angka 2. Nah, berikutnya kita akan masuk ke menggunakan perintah substitusi. Untuk kodenya kita ketikkan modulus Nah, untuk modulus sendiri kita menggunakan kode A terus persen B. Setelah itu kita enter. Nah, untuk menampilkan hasil kita selalu menggunakan perintah step menampilkan hasil. Jadi sebelum kita menampilkan hasil, kita harus memberikan tanda bahwa kita ingin menampilkan hasil dari perjumlahan atau penjumlahan di baris sebelumnya. Setelah itu enter dan kita masukkan sisa hasil bagi modulus enter. Oke, jadi sisa hasil dari modulus ini adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke percobaan yang kedua. Oke, di sini kita akan lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu operator rasional. Yang dimana operator rasional ini kita akan menggunakan awalan kode sama dengan awalan kode di operasi aritmatika tadi. Nah, dan untuk kode ini sama kegunaannya seperti di operator aritmatika tadi, yang menandakan bahwa script ini dijalankan menggunakan base. Oke. Dan kita masukkan A sama dengan 12, B sama dengan 7. Nah, setelah itu kita akan menggunakan proses if, yang dimana nantinya kita akan masuk di sebuah situasi yang dimana nantinya akan dibandingkan apakah A lebih besar dari B. Oke, di sini kita ketikkan dulu kodenya if dalam ini. Nah, setelah itu kita akan mengenter, dan jika muncul tanda seperti ini berarti kita telah masuk ke dalam situasi perbandingan. Nah, di sini kita akan mengetikkan kode dan Q. Setelah itu kita ketikkan A sama dengan B sama dengan B.
kedua yaitu else. Kita gunakan kode yang sama seperti yang ini, yang dimana kita akan membandingkan A dengan B. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Di sini kita akan mengetikkan tidak sama dengan Oke, setelah itu kita enter. Nah, untuk menutup kondisi ini kita menggunakan V, dikarenakan V ini adalah kode akhir dari blok if, dan ini wajib ditulis untuk penutupan percobaan. Kita enter. Nah, setelah kita enter, di sini akan output yang menyatakan bahwa A tidak sama dengan B. Jarak A lebih besar atau A jumlahnya lebih atau melebihi B. Oke, sekarang kita beralih ke percobaan yang ketiga. Nah, di sini kita akan masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu conditional statement. Nah, untuk kondisi ini kita menggunakan kode yang berbeda dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Untuk awalannya saja ya. Nah, di percobaan ketiga ini kita menggunakan yes. Oke, jadi untuk percobaan ini sama seperti yang kode sebelumnya, untuk mendeklarasikan bahwa script ini dijalankan oleh shell base. Oke, setelah itu kita masuk ke kondisi pertama, if dalam kondisi 1 enter. Nah, kita masuk dalam kondisi if yaitu 10 enter, parameter 1 enter, terus 10 maaf salah, di sini bukan tembak melainkan tadi spasi ini. Jadi kita ketikkan kondisi 2 enter, terus lagi kita 2 else. Else ini kita ketikkan alternatif perintah. Nah, setelah kita membuat satu kondisi dalam if, kita
akan menutup kondisi ini dengan kode V. Oke, di sini muncul ya bahwa perintah saat itu tidak ada dalam command font. Kita telah membuat foldernya. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut ke perintah yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan kode sama seperti di awalan percobaan pertama dan percobaan kedua tadi. Oke, kita enter. Di sini kita ketikkan sama dengan 15 dan ini sama dengan 7. Setelah itu kita menggunakan if lagi. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberitahukan kode ini adalah mencetak apakah nilai A sama dengan B. Jadi untuk simbol ini itu menandakan bahwa nilai A dan nilai B itu sama dengan B. Jadi ini dibaca sama dengan ya. Enter. Nah, sekarang kita masuk dalam kondisi if. Then sama dengan setelah itu kita enter, kita masuk ke edit menu. Ini kita tekan enter terus dan bisa kita tekan dulu. A lebih besar dari B. Besar dari B. Oke, enter. Oke, di sini kita akan enter. Next, ini lebih kecil dari B.
sini kita lakukan kondisi yang negatif. Kondisinya enter, dan kita akan menutup if dengan nah, jadi V nya adalah untuk menutup blok kondisi dalam if. Di output akan mengeluarkan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kondisi case dan else. Kita menggunakan nah, untuk kesini dia akan memulai perintah case yang memodifikasi isi variabel yang akan ditentukan. Oke, sini ini enter. Satu perintah satu sini kita kasihkan dua titik tambah enter, dan kita ketikkan tambah. Nah, untuk titik koma ini jika menggunakan input dan akan ditampilkan teks tersebut. Oke, kita ketikkan bola kedua. Saya ulang dulu untuk case file-nya. Untuk di Pulau ini yang awalnya itu saya salah karena kan saya tidak menambahkan kurung biasa. Nah, seharusnya begini. Sini kita akan putar lagi.
lanjut. Setelah itu kita akan tekan lagi paling A2 enter, buat koma, enter, sini bintang, kasihkan alternatif ya. Nah, untuk ini kita akan membentuknya dengan bentuk blok case. Untuk bentuk blok case ini kita menggunakan D, kita menggunakan D yang seperti di layar, bisa dilihatkan enter dan alternatif perintah command. Oke, sekarang kita lanjut ke ketikan perintah terakhir. Nah, untuk ketikan perintah terakhir ini kita menggunakan kode yang sama di awalan percobaan pertama dan percobaan kedua, yaitu seperti di layar bisa lihat. Nah, sini yang dimana kode ini dia akan menampilkan database atau simak untuk script base. Nah, enter. Dalam video ini kita akan apa makanan yang kamu suka. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan nah, untuk kode case ini seperti biasa akan menutup, tapi di sini kita akan membuat suatu blok dengan kode makanan ini. Nah, di sini kita contoh saja bakso. Nah, kita jangan lupa sertakan titik 2 di awal dan di akhir, dan akhirnya kita gunakan kode biasa tertentu. Enter. Ini kita ketikkan sini kita enter. Nah,
ini. Jadi untuk ini gunanya untuk input yang tidak dikenali dan akan ditampilkan teks alternatif. Oke, setelah itu kita akan tekan ini. Ini akan lanjut di filter. Jadi ini gunanya untuk mengumpulkan apa yang ingin kita berikan di output setelah kita melakukan ini. Setelah itu kita akan mengganti lagi untuk penggunaan teks baru. Jadi gunanya video itu untuk mengenali teks baru yang akan ditampilkan dalam teks alternatif. Oke, setelah itu kita lagi makanan yang ini aku akan menentukan lagi ini. Setelah itu kita bentuknya dengan mungkin hanya itu saja untuk penerapan kode yang ada di dalam modul sistem operasi modul 7 yang diberikan kepada dosen saya. Selanjutnya untuk modul 8 akan dijelaskan dengan teman saya. Nah, di sini saya akan mengerjakan modul 8 dari mata kuliah sistem operasi. Nah, pertama-tama kita memasukkan kode while kondisi. Nah, kode tersebut memulai perulangan while selama A kurang dari 10. Nah, kemudian kita enter DOM. Kode tersebut menandai awal blok perintah yang akan diulang selama kondisi terpenuhi. Nah, kemudian klik perintah, enter, kemudian done. Nah, artinya menandai akhir blok perulangan. Kemudian kita masuk ke kode
Nah, kemudian nanti mau potong saya, tunggu. Nah, dari kode ini menandakan bahwa script ini akan dijalankan menggunakan interpreter bus. Kemudian kita masuk ke kode berikut. Dari kode ini menginisialisasi variabel A dengan nilai 0. Kemudian masuk dalam file. Dan kode ini selama nilai A kurang dari 10 maka perulangan akan terus dilakukan. Kemudian kode ini menampilkan nilai A saat ini ke layar. Kemudian sama dengan kode ini menambahkan 2 ke nilai A dan menyimpan hasilnya kembali ke A. Bentar. Done. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam kode form. Nah, kode ini bagian awal dari loop. Var adalah variabel yang akan menyimpan nilai item dari daftar pada setiap iterasi. Perintah ini adalah perintah atau serangkaian perintah yang akan dijalankan pada setiap iterasi. Done. Kode ini menandai akhir dari blok kode yang akan diulang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kode.
Sekarang rumah itu gerak kok kalian. Ini katanya mama lalu kakek mata bagi siang. Kemudian kita masuk ke kode. Apa? Kan di sana Tapi dia wanita. Turun sama kamar nih. Turun sama. Nah, kemudian kita masuk pada percobaan ketiga. Kondisi. Nah, di mana kode ini mengevaluasi kondisi. Jika kondisi bernilai false, maka perintah di dalam di blok. Mati enggak tipe tolong tapi. Benda lagi nih. Kenapa nih? Aku bingung lah. Prima. Nah, aku mau ngajak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam percobaan ketiga. Kode ini adalah simbang yang menunjukkan bahwa skrip ini dijalankan menggunakan silbus. Lanjut lagi. Masuk dalam until. Kode dan ini adalah outputnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam percobaan keempat.
teman-teman. Ini menampilkan daftar pilihan kepada pengguna atau menu. Kemudian kita masuk kepada DOM. Kode itu merupakan blok utama yang akan diulang terus selama pengguna tidak memilih opsi untuk keluar. Kemudian air semua. Maaf. Jus dan susu. Kemudian tidak ada di daftar ini. Kemudian kita dan inilah outputnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke dalam percobaan kelima. Nah, kita lanjut ke dalam while. Kita masukkan lagi kode di on, kemudian B sama dengan E,
kemudian kita masukkan ke dalam ini. Lalu enter, kita masuk kode diom. Dengan enter, kita down, kemudian show I sama dengan X A tambah 1, kemudian kita down.